Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharapan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi pernah katakan iman itu ada 70 atau 60 cabang. Puncaknya adalah ucapan la ilaha illallah. Pondasinya adalah ketika seseorang mindahin duri dari tengah jalan. Dan termasuk salah satu cabang daripada iman adalah al-haya. Apa itu haya? Rasa malu. Makanya Nabi katakan al-haya'u su'batun minal iman. Malu itu adalah bagian cabang daripada iman. Malu dalam Islam, ibu bapak, memiliki peranan yang sangat penting. Malu di dalam Islam memiliki satu prioritas, memiliki satu nilai keutamaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi katakan malu bagian daripada iman. Artinya apa? Iman dan malu itu Pak, seolah-olah menjadi dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan punya rasa malu. Orang yang ketika di dalam dirinya tidak ada malu, malunya sudah mulai luntur, malunya sudah mulai hilang, maka bertanda sirnalah iman dari dirinya. Al-haya'u su'batun minal iman. Ibnu Rajab, seorang ulama, pernah memberikan catatan dua bentuk malu, Bapak Ibu. Malu yang pertama adalah malu yang menjadi tabiat, malu yang menjadi sifat bawaan, malu yang tidak diusahakan, sifat malu yang Allah anugerahkan di dalam diri manusia pilihan Allah. Siapa orang yang punya rasa malu itu? Yaitu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu yang kedua, Ibnu Rajab katakan, adalah malu yang menjadi buah daripada keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya ketika orang-orang yang beriman, ia punya rasa malu. Kalau judulnya malu itu Pak, malu kepada sesama makhluk saja diperintahkan oleh Rasul, apalagi malunya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu itu jadi tameng, hadirin. Malu itu jadi penghalang, malu itu jadi protek buat apa? Melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Malu itu menjadi pelindung bagi diri kita dari perbuatan apa? Dari perbuatan-perbuatan jahat, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi budayakan malu. Malu dalam kehidupan kita, di rumah tangga, di masyarakat, di mana saja kita berada. Maka jadikan malu ini menjadi sesuatu yang mengakar dan mengkristal di dalam diri kita. Coba Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi saat ini. Ketika tatanan sosial yang ada di negeri ini, di bangsa kita, tatanan sosial yang terjadi, rusaknya tatanan sosial yang ada, salah satunya disebabkan karena sudah luntur dan hilangnya rasa malu. Ketika kejahatan di mana-mana, kriminalitas terjadi,
tindakan asusila terjadi, rekayasa kasus terjadi, kebohongan publik terjadi. Muaranya apa, Pak? Muaranya hilangnya rasa malu di dalam dirinya. Padahal Allah sudah tegas dan lugas menyatakan di dalam Al-Quran, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah itu tidak ada satu perkara yang tersembunyi yang ada di langit dan di bumi, itu semua dalam tatapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau orang merasa kalau dia diperhatikan, dilihat, ditatap oleh Allah, maka ia akan merasa malu ketika ia membuat sesuatu yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Al-haya'u sifatan min Allah. Timbul pertanyaan berikutnya, kalau malu bagian cabang daripada iman, maka bentuk malu seperti apa yang harus kita bangun di dalam diri kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jujur dan kita pernah memberikan catatan. Kata Nabi kita, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malu yang sebenar-benarnya. Malulah kamu kepada Allah dengan malu yang sesungguh-sungguhnya, dengan malu yang serius, bukan malu yang main-main, malu yang serius, yang sebenar-benarnya malu. Faman istahya minallahi haqqal haya, siapa orang yang punya rasa malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, dengan malu yang sesungguhnya, maka Nabi memberikan alamat, Nabi memberikan catatan. Satu, faliyahbatir ra'sa wa ma wa'a. Satu, orang yang punya rasa malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, dengan malu yang sesungguhnya, maka yang pertama, ia akan menjaga, memelihara kepalanya dan apa yang ada di sekitarnya. Ia akan menjaga akalnya, ia akan menjaga fungsi otaknya. Fungsi otaknya itu biar berpikir baik-baik saja, Pak. Ia menjaga fungsi otaknya agar tidak berpikir picik. Ia menjaga fungsi otaknya agar tidak berpikir jahat. Ia menjaga fungsi otaknya agar tidak berburuk sangka kepada Allah, agar tidak berburuk sangka kepada sesama manusia. Dimente, diatur otak, cara berpikir. Orang yang memiliki kesungguhan kepada Allah dengan rasa malu, ia akan menjaga anggota badannya dari perbuatan dosa. Ia punya lisan, lisannya dijaga biar gak nyakitin orang, lisannya dijaga biar gak zolimin orang. Ia punya tangan, tangannya dipelihara biar gak ngambil hak orang lain. Ia punya kaki, kakinya dijaga agar tidak melangkahkan ke tempat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ia punya mata, matanya dijaga agar nggak ngelihat perbuatan nista. Ia punya telinga, telinganya dijaga agar tidak ngedengerin perkara-perkara dosa. Dijaga, diprotek, dijaga. Tidaklah sesuatu yang terucap dari lisannya adalah sesuatu yang baik-baik saja. Tidaklah sesuatu yang terucap dari bibirnya adalah sesuatu yang mengandung hikmah saja. Tidaklah sesuatu yang terucap dari lisannya terkecuali kebaikan dan manfaat yang akan ia tebar. Afsus salam, tempo hari sudah kita bahas. Sebar luaskan salam, sebar luaskan cinta kasih. Ia punya tangan, tangannya jadi tangan yang pemurah. Ia punya mata, matanya menjadi mata yang akrab dengan ayat-ayat Allah. Ia punya telinga, telinganya telinga yang akrab dengan mendengarkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Ia punya akal, akalnya ia maintain, akalnya ia jaga, akalnya ia pelihara, agar sesuatu yang ada di dalam dirinya adalah perkara-perkara yang baik-baik saja. Situ orang yang punya rasa malu, ia akan menjaga potensi akal, kepala, dan apa yang ada di dirinya. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, orang yang punya rasa malu dengan malu yang sesungguhnya kepada Allah, waliyahfadil batna wa ma hawa, ia akan menjaga, memelihara perutnya dan apa yang dikandung oleh perutnya. Artinya apa? Tidaklah sesuatu yang masuk Bapak Ibu ke dalam perutnya, makanan dan minuman,
terkecuali yang halalan thayyibah, yang halal dan baik saja. Halal secara zatnya, halal secara fi'linya, halal jenisnya, halal mencarinya. Jelas kalau secara halal secara zatnya, haram secara zatnya, babi, khamr dan sejenisnya. Ada haram secara fi'li, haram dalam mendapatkannya. Beras secara zat halal, dipasak jadi nasi tetap halal. Tapi manakala beras yang sudah jadi nasi diperoleh dengan hasil mencuri, maka itu jadi haram secara fi'li. Gak masuk tuh ke dalam perut yang haram. Jadi yang masuk ke dalam perut, yang jadi darah, jadi daging, jadi sumber energi, itu sesuatu yang baik-baik saja. Makanya mohon maaf, saya kembali mengingatkan, usi wa nafsi bitaqwallah, saya berwasiat kepada diri, mengingatkan kembali kepada bapak jamaah sekalian, para imam di rumah tangga, kepala rumah tangga, perisai di dalam keluarga, tanamkan di dalam diri kita, mantapkan di dalam jiwa kita. Tidaklah sesuatu yang kita bawa ke rumah tangga kita, Pak, kita berikan kepada anak istri kita adalah cukup sesuatu yang halal saja. Cukup sesuatu yang halal saja. Penghasilan yang didapat setiap hari kita kasihin ke istri kita, dibagi buat belanja sehari-hari. Penghasilan yang kita dapat mingguan atau gaji yang didapat bulanan, cukup yang diberikan ada sesuatu yang halal saja, pantang untuk dicampuri perkara-perkara yang haram. Kenapa? Efeknya sangat buruk, Pak. Efeknya sangat luar biasa, menghadirkan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Sesuatu yang haram adanya, sesuatu yang haram secara zat, sesuatu yang haram secara fi'li mencarinya. Jadi kalau ada anak yang mohon maaf di usia pendidikan, di usia belajar, ini anak susah banget, Pak, nangkep ilmu. Kalau kata gurunya, ini anak rada-rada telat mikir, apa tell me, maaf, telat mikir. Kalau bahasa sekarang apa, loadingnya lama. Nangkep ilmu itu susah, sudah diulang-ulang, susah banget, lupa lagi. Susah nangkep ilmu ini anak. Boro-boro jadi anak yang berprestasi semisal di sekolahnya, maka kesalahan itu tidak mutlak menjadi kesalahan anak. Maka para orang tua lakukan muhasabah, introspeksi diri, cross check, audit. Jangan-jangan pernah ada sesuatu yang haram yang diberikan kepada anak kita. Kenapa? Sesuatu yang haram, sesuatu yang buruk adanya akan membuat nur ilmu, cahaya ilmu tidak melejit langsung masuk ke otak. Cahaya ilmu Allah tidak langsung masuk ke akalnya. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang menjadi hijab, menjadi tameng, menjadi penghalang masuknya ilmu ke otak. Waspadanya. Ya, orang tuanya nyalain, kamu tuh bodoh-bodoh amat jadi anak tuh, ya. Jangan introspeksi, muhasabah. Jangan pernah ada sesuatu yang sedikit itu bisa jadi madarat adanya, Pak. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya buruk, jelek, haram itu jangankan perkara besarnya, nilai triliunan, nilai ratusan juta, secuil 1000 perak dari sesuatu yang haram adanya, itu akan menjadi penghalang. Ya. Pernah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasul ngadu, ya Rasulullah, ya Habiballah, bukankah Allah itu maha pengasih, maha penyayang? Ya, kata Rasul. Bukankah Allah berjanji kalau Allah akan kabulkan doa-doa kita? Ya, benar, kata Rasul. Tapi kenapa ya Rasul, saya punya hajat, saya punya maksud, saya punya keinginan dan cita-cita, sekian lama saya mintakan kepada Allah, saya lambungkan lewat doa-doa saya, tapi kenapa sama Allah belum dijawab, belum diperkenankan, belum dikabul? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana doa mau dikabul sama Allah? Bagaimana keinginan dan cita-citamu diperkenankan oleh Allah? Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai berangkat dari sesuatu yang haram adanya. Sesuatu yang haram bisa menyebabkan doa kita tertolak, Pak. Tidak dikabul, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi yang kedua,
cukuplah sesuatu yang halal-halal saja masuk ke dalam perut kita. Ini menjadi alamat pertanda orang-orang yang punya merasa malu kepada Allah dengan sesungguhnya. Ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, orang yang punya rasa malu yang sesungguhnya, Bapak Ibu, kepada Allah, yaitu dengan iman, yaitu orang-orang adalah orang-orang yang wal yadkuril mauta wal bila. Masya Allah, kalau baca redaksi hadis ini indah banget. Man istahya minallahi haqqal haya, ya, falyahfadir ra'sa wa ma hawa, falyahfadil batna wa ma hawa, wal yadkuril mauta wal bila. Ketiga, orang-orang yang punya rasa malu ke Allah itu adalah orang-orang yang selalu mengingat akan kematian dan kefanaan. Zikrul maut, ingat terus yang namanya kematian. Kadang kita mah ingat kematian itu, Pak, kalau kita punya tetangga, punya teman yang dimatikan oleh Allah, baru kita eling, baru kita ingat. Padahal ingat kematian itu, ingat kefanaan itu adalah sesuatu yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Kayaknya banyak cerita para salafus saleh, orang-orang yang saleh, dalam rangka wal yadkuril maut, mengingat kematian, biasanya mereka menampakkan, mohon maaf, kain-kain kafan yang lengkap di tempat di mana mereka selalu berzikir. Biar apa? Biar ingat. Biar apa? Biar ia sadar kalau hidupnya itu akan diperjumpakan oleh Allah dengan kematian dan kefanaan. Orang yang sadar akan kematian, orang yang sadar akan kefanaan, hidupnya di dunia tidak selamanya, hidupnya di dunia hanya sekedar mampir, hidupnya di dunia hanya sekedap mata. Ia sadar kalau selepas kehidupan di dunia akan ada satu kehidupan yang kekal abadi yang namanya akhirat. Sebelum masuk fase akhirat, ia akan berjumpa dengan yang namanya alam barzah, alam kematian. Di sana ditentukan, di sana diisyaratkan oleh Allah tentang radhah min riyadil jannah, taman surga. Di sana digambarkan tentang hufratun min huffarin niran, tepian di antara tepian neraka jahanam. Maka kata kuncinya pilihan. Apa yang akan didapat setelah kehidupan? Apa yang ingin ia raih? Surga atau neraka? Tentunya orang-orang yang punya rasa malu kepada Allah, yang ia raih, yang ia inginkan adalah surganya Allah. Kemudian ia ingat akan kematian, ia ingat akan kefanaan, siapapun posisi dia, apapun status sosial dia, seberapa banyak pun kekayaan yang ia sandang, ia ingat akan kematian, ia akan ingat akan kefanaan. Maka yang ia lakukan saat itu adalah melakukan persiapan. Persiapan apa yang dilakukan? Bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal iman dan amal saleh. Karena cuma itulah yang akan jadi standar, ukuran, dasar kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, saya, kita semua termasuk orang-orang yang memiliki rasa malu dalam hidup kita. Malu kepada sesama manusia, terutama punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu di saat kita berbuat dosa. Sempurnakan rasa malu kita kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, dengan menjaga kepala kita, anggota badan kita dari perbuatan dosa. Sempurnakan rasa malu kita kepada Allah dengan menjaga makanan dan minuman yang masuk ke perut kita. Dan sempurnakan rasa malu kita kepada Allah dengan terus mengingat akan kematian dan kefanaan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'im. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك
اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا وفي عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا مجيب السائلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.